Kenapa ya kalau pelaku korupsi itu wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, pokoknya rapi, semuanya bersih-bersih. Tapi kalau maling ayam bonyok semua mukanya nih ya. Kenapa sih hal kayak gini aja mesti dibeda-bedain? Kenapa sih gak disama-samain aja sih? Adil dong. Dari segala berita yang berhubungan dengan korupsi Pertamax, Pertalite, Pertamina, whatever, gue gak perlu menambahkan apa-apa karena gue rasa udah banyak banget konten kreator yang udah viral videonya dan sudah disampaikan banyak hal dan gue gak perlu menambahkan. Tapi untuk ini, Bahlil sebut skema blending BBM tidak menyalahi aturan. Gue kayak, aduh, kayaknya tuh Indonesia tuh butuh Menteri Human Resource. Ya, jadi Menteri Human Resource ini fungsinya untuk nge-hire menteri-menteri yang kompeten untuk jadi menteri. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia, terutama elu Bahlil, lu tuh emang kudu sekolah yang bener, makanya lu sekolah jangan ngambil PSD yang cuma 18 bulan. Nyogok sih. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Lo mending diem kalau kata gue. Mungkin di sini kita juga bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia itu orang-orang yang memimpin negara, terutama di pusat, di jabatan yang sangat krusial seperti menteri, di sektor-sektor yang penting itu malah diisi orang-orang yang cukup hanya memiliki relasi dari politisi, dari koalisi, yang tidak terlalu kompeten lah intinya. So, kemana orang-orang yang kompeten yang harusnya bisa memimpin negara? Apakah karena tidak diberi kesempatan? Apakah karena tidak mau? Apakah karena sudah kabur ke luar negeri karena tidak diberi kesempatan tadi? Atau benar semua? Permasalahannya kompleks. Tapi yang jelas, hashtag kabur aja dulu yang baru-baru ini sudah digaungkan oleh anak-anak muda ya terutama, itu bakalan menjadi efek jangka panjang. Kita lihat nanti siapa yang bakalan memimpin Indonesia 10-20 tahun ke depan. Ponakan-ponakannya Jokowi, ponakan-ponakannya Luhut, ponakan-ponakannya Bahlil, I don't know. Have a good day Indonesian, bye. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung ini, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90 diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92 yang harusnya Pertalite menjadi Pertamax, dijual di SPBU retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan, ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan itu terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan
untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Not to mention berapa uang yang Bahlil minta masyarakat tak perlu khawatir kualitas BBM Pertamina. Nggak perlu khawatir gimana sih Pak? Bapak Menteri Energi dan Mineral Pak Bahlil yang terhormat, masyarakat tak perlu khawatir akan kualitas Pertamina. Konsepnya gimana nih Pak? Bisa dijelaskan ini? Setelah naik beritanya Pertamax ini yang dioplos, nggak perlu khawatir gimana Pak? Kita ini satu Indonesia ini udah serasa di toko-toko, udah serasa dibodohi dari tahun 2018 sampai tahun 2003. Pertamax yang kita beli itu ya, Pertamax yang kita menghindari subsidi kan gitu kan? Ternyata dioplos. Nggak perlu khawatirnya gimana nih Pak? Angin segar apa yang mau diberikan ke masyarakat ini setelah kejadian oplosan Pertamax ini ya Pak? Puyeng. Kalau orang Jawa bilang puyeng endasku Pak. Tapi kok dipikir-pikir kan Pak ya? Ya Pak ya. Ini aku pengguna Pertamax ini Pak ya. Kendaraanku Pertamax kuisi Pak. Masuklah kami ke SPBU kan. Mau ngisi Pertamax. Kami nengoklah di antrian Pertalite itu panjang. Kami di Pertamax ini sepi lah, jarang ngantri. Tak tahu selama ini di toko-tokoi. Yang dibodoh-bodohinya kami, yang di toko-tokoi, yang kalian oplosnya Pertamax itu. Gue baru bisa komen hari ini tentang Pertamax yang dioplos jadi Pertalite. Ya Tuhan, memang subsidi sih subsidi untuk Pertalite-nya, tapi nggak minyaknya yang disubsidi Pak. Itu dikawin silang, dicangkok. Bapak harusnya di pertanian, bukan di Pertamina ya. Jadi selama ini duit kami yang membeli Pertamax itu beneran dikasih untuk subsidi Pertalite. Masuk penjara loh, masuk penjara beneran. Yang lama Pak, tolong yang lama. Kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 sampai 2023, Kejaksaan Agung menduga Pertamina melakukan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan minyak produksi dalam negeri. Selain itu, ada indikasi bahwa produk bahan bakar minyak atau BBM berkualitas lebih rendah dijual dengan harga lebih tinggi. Hal itu akhirnya membebani keuangan negara dan masyarakat. Kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Angka ini mencakup sebagai aspek mulai dari kerugian akibat ekspor minyak mentah dalam negeri, pembelian minyak impor dengan harga tidak wajar, hingga pemberian subsidi dan kompensasi yang seharusnya bisa ditekan jika tata kelola energi berjalan dengan baik. Kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai 193,7 triliun. Hingga Rabu 26 Februari 2025 malam, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini, yang mana terdiri dari pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam transaksi minyak mentah dan produk kilang. Dari pihak penyelenggara negara, tersangka utama adalah Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Selain itu, ada Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dua tersangka lainnya adalah pihak swasta Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, serta Gading Ramadan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Investigasi Kejaksaan Agung menemukan adanya praktik impor minyak mentah dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan harga produksi dalam negeri. Pejabat Pertamina diduga secara sengaja menolak minyak mentah produksi dalam negeri dan menggantinya dengan impor melalui broker dengan harga yang telah dimanipulasi.
Hal itu menyebabkan harga BBM jadi lebih mahal sehingga pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang sangat besar untuk menutupi harga jual di masyarakat. Kejaksaan Agung telah melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa 96 saksi dan 2 ahli serta menyita hampir 1.000 dokumen sebagai bukti. Sejumlah rumah dan kantor para tersangka juga digeledah untuk mencari bukti tambahan.